wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini, siang ini kita bertemu lagi di majelis ilmu yang kita tentunya juga berada ya di saum yang ke-9 ya. Pada hari ini, ikhwatu fillah, kita melanjutkan bagaimana pelajaran tentang menjaga lisan, tentunya juga di dalam saum juga ya, merupakan hikmahnya, di antaranya itu adalah menjaga lisan kita juga ya. Itu. Dalam hadisnya di antaranya akan dijaga dari rafas ya. Dari berkata jorok ya. Berkata kasar itu ya. Dan berkata yang tidak layak ya. Di antaranya juga menjaga dari perkataan gibah, namimah dan qauluz zur. Nah, itu semua tentunya juga bisa membatalkan pahala saum kita. Sayang 1000 sayang ya. Kalau saja ketika kita saum ya, mengucapkan kata-kata itu, kemudian saum kita tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga ya, hanya dapat 0 saja itu ya. Sayang 1000 sayang itu ya, insyaallah ya. Karenanya nih, nah di sini kita paparkan perkataan di antaranya Ibnu Mas'ud, kemudian Asy-Syafi'i serta para ulama ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai lidah, ucapkanlah kebaikan agar engkau berguna. Diamlah dari kejelekan agar engkau selamat sebelum engkau menyesal ya. Di riwayat At-Tabrani. Karenanya jangan sampai kita menyesal dengan ucapan kita ya. Apa yang kita ucapkan jangan sampai wah terus kieu terus gitu tanya gitu. Hanas lah gitu nah, kan gitu. Karena sudah mengucapkan kata-kata yang sudah tidak layak ya gitu. Akhirnya dia menyesal. Di mana? Di hari kemudian, tuh ya. Nah itu.
Maka jangan sampai kita menyesal. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berhak untuk lama di penjara daripada lidah, ya. Daripada lidah itu sendiri, ya. Ya harus dipenjara ya lidah kita ya gitu. Ya, lidah dipenjarai, ya, dipagar lah gitunya. Gitu. Diselotipan gitulah gitu. Lidah tanya supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain, ya. Atau tidak melukai hati orang lain, ya gitu. Nah itu. Nah sekarang masuk ke perkataan Asy-Syafi'i rahimahullah. Bila seseorang bermaksud berbicara, maka dia harus memikirkannya dulu sebelum ia mengatakannya. Jadi harus menimbang-nimbang. Ya, ini pembicaraan saya itu bermanfaat atau enggak, gitu ya. Bahaya atau enggak? Nah, itu. Jangan asal celetuk gitu ya. Bahasa ya nanya gitu ya. Asal celetuk, asal mengucap gitu ya. Gitu. Timbang-timbang dulu ya gitu. Dan berkata Taus, lidahku bagaikan binatang buas. Jika aku melepaskannya, dia akan memangsaku. Jadi lidah itu bisa menerkam kita, ya. Kalau kita kelepasan, ya, keseletot, ya gitu. Ya kalau tidak sengaja, tidak masalah, ya. Kalau tidak sengaja, ya. Ya kalau sudah kebiasaan, ya itu, ya bukan kebiasaan. Ada terus biasa kieu, artinya tidak bisa itu ya. Nah itu bukan kebiasaan yang harus terus-menerus ya dibiasakan itu ya. Nah itu. Kemudian juga perkataan Muhammad bin Wasi yang berkata kepada Muhammad bin Dinar, "Wahai Abu Yahya, menjaga lidah itu berat bagi manusia daripada menjaga dinar dan dirham tuh. Ya. Menjaga uang, ya, menjaga harta, ya kita bisa waspada, gitu ya, gitu ya. Tapi kalau menjaga lidah, terkadang sulit untuk waspada, ini luar biasa nih. Lidah ini ya, aduh, Insya Allah. Waspada dari pencuri, ya, waspada dari ya akan mengambil harta kita itu bisa, ya. Tapi kalau lidah kita berat, ya. Terkadang taktik dan strateginya itu ya. Untuk menjaga lidah ya harus kita cermat-cermat, ya gitu. Dan juga kata ahli fasohah, ikatlah lidahmu kecuali dari yang hak engkau jelaskan atau dari kebatilan yang engkau tentang atau dari hikmah yang hendak engkau sebarkan atau dari nikmat yang engkau sebutkan. Nah, itu. Jadi kita harus senantiasa mengikat lidah kita. Tapi untuk hak yang kita jelaskan, ya kita harus menjelaskannya. Karenanya, ya kalau kita tidak menjelaskan, bisa jadi itu adalah sebuah dosa juga, ya, bagi kita. Kebatilan yang harus kita tentang juga harus kita cegah, ya. Kalau kita tidak cegah, itu bahaya, gitu ya. Kebatilan, keburukan, kekejian, ya harus kita cegah, gitu ya.
Gitu. Atau hikmah yang kau sebarkan ya. Bagaimana pelajaran-pelajaran ya ini harus kita sebarkan tuh ya gitu. Dengan mengetik ya, mengetik tapi ya bukan hanya sekedar share gitu ya gitu. Diketik dulu gitu ya gitu. Gitu ya. Ini kata-kata intinya apa gitu ya, hikmahnya yang bisa diambil apa gitu ya gitu. Kalau cuma nge-share ya gampang gitu ya, semua juga bisa nge-share gitu ya. Tapi hikmahnya ini yang harus kita dapatkan pula ya gitu. Kemudian nikmat yang engkau sebarkan ya. Wa amma bini mati rabbika fahadits ya gitu. Disebutkan nikmat ini, nikmat itu ya gitu. Sebagai bentuk rasa syukur kita ya gitu. Tiga lagi ini kaulnya ya. Sekarang masuk ke Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, barang siapa yang menganggap ucapannya bukan termasuk amalnya, akan banyak dosa-dosanya gitu ya. Ada kumaha we gitu ya. Kumaha orang we gitulah gitu ya. Gitu kan. Terasa kayak gitulah gitu ya. Berkata teh kumaha orang we gitu ya. Seolah-olah ya, enggak termasuk amalannya gitu ya. Tapi kehendaknya, sewenang-wenangnya itu akan banyak dosa-dosanya ya gitu. Insyaallah. Jelas ya gitu. Kalau bertindak sewenang-wenang. Dan sebagian ahli hikmah menuturkan, barang siapa yang banyak bicaranya akan banyak juga dosa-dosanya tuh ya. Dan disebutkan dalam Mansur Al-Hikam, bila akal sempurna maka kata-kata akan berkurang. Jadi kalau kita berpikir, ya buat apa juga kita banyak bicara ya gitu. Apalagi kalau banyak mudaratnya ya gitu. Nah, bisa dilihat di Adabud Dunya Waddin ya. Di Al-Mawardi. Ya, mau jam 1 ya. Sedikit sebelum saya tutup bahasan kita ini tentang akhlak ya. Nanti kita konsentrasi di hadis Kitabul Jami ya. Karena itu hadis Kitabul Jami itu juga memuat tentang akhlak. Insyaallah nanti akan dilanjutkannya di hadis Kitabul Jami ya gitu. Nih. Bentar, ini tulisan Arabnya agak kecil juga nih ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ihdaru minan nasi sinfain sahibu hawa qad fatanahu hawahu wa sahibu dunya mathu dunyahu. Waspadalah kalian terhadap dua tipe manusia, yaitu pengikut hawa nafsu yang diperbudak oleh hawa nafsu ya. Harus hati-hati ya. Orang yang senantiasa diperbudak hawa nafsu. Kemudian dijelaskan hawa nafsu itu apa? Ya pengkhianat hawa nafsu itu ya. Kemudian juga pemburu dunia yang telah dibutakan hatinya lantaran dunia yang telah dicapainya ya. Itu bisa dibaca di Ighasatul Lahfan Ibnul Qayyim. Demikian hari ini ya. Paling sampai jam 1 saja. Insyaallah kita lanjutkan besok di pada salat zuhur. Walafu minkum walafu fikum. Semoga kita bisa lebih baik lagi di 10 hari yang kedua bulan Ramadan ya. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa manatina firni asana kena benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.